Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kunjungan Irena Center dan Indonesian Commercial Jockey melalui berbagai media di seluruh Indonesia dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, orang itu kan mesti punya kesenangan makan. Makannya apa? Mesti punya jagoan nih gitu. Jagoan ini kita tawarin ke orang-orang kan. Ada wirid jagoan saya, Ismullahil A'zam. Kemarinan kita bacain sama orang yang punya penyakit kanker. Kita bacain sama orang yang punya penyakit kanker, kemudian diangkat sama santri. Saya percaya, saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau baca Ismullahil A'zam kan 70.000 malaikat akan Allah kuasakan. Sekarang saya sama santri-santri saya membaca ayat ini, kirimin dah. Kalau 70.000 dikali 100 santri, itu kan 7 juta. 7 juta malaikat mengoperasi penyakit kankernya Allah angkat. Kanker loh Bu, itu udah kanker stadium berapa itu? 4. Anak kecil 5 tahun kena leukemia, kanker darah. Dan per hari ini kesehatannya di atas normal. Kulillahumma malikal mulk aja kalau dibaca betul-betul ngangkatnya naik ke apa tahu. Apalagi yang satu ini. Ini ayat ini dahsyat. Saya ngerasain betul. Kita bacanya sambil paham. Oh ini begini. Saya sengaja tuh ngebacain filosofinya supaya kita paham. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kekuatan wirid itu emang bisa kita kendalikan. Surah Al-Furqan ayat terakhir. Jadi wirid itu bisa dikendalikan. Ketika saya tahu saya sedang diincar sama seseorang, saya bilang, ya Rob, saya baca nih 70.000 malaikatmu nih. Tolong kirimin, jangan kemari kirimin, ke sono aja langsung. Oh itu luar biasa. Biar dia dikeroyok 70.000 malaikat yang gue baca kan. Bahwa wirid bisa kita kendalikan. Karena emang ayatnya begitu. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Itu kayak angin tuh. Itu bisa arahin kemana kita mau. Makanya kalau kita orang-orang tua zaman dulu kan bilang, Kiai tolong doain jarak jauh aja deh. Itu ada benernya itu. Waktu itu kami ada acara pengajian malam Sabtu ya. Ada konser musik. Itu suaranya Masya Allah sangat mengganggu. Punjang ganjrengnya mengganggu. Terus saya ajak salah satu dari yang hadir nih, ada orangnya di sini. Saya ajak ke depan. Percaya nggak kalau kita berdoa dengan sepenuh hati, kita minta hujan lokal? Terjadi. Dia ketawa. Nggak tahu ngetawain gua apa gimana, nggak ngerti. Tapi baru ngomong nih, belum ngucap. Itu hujannya emang sesaat doang tuh. Belum kencang tuh, masih angin. Saya yang ngomong juga kaget juga. Beneran ya. Padahal cuma ngomong gitu. Tapi insya Allah saya sering lah, bukan takabur. Ini mengajarkan kepada saudara. Saudara bisa mengendalikan. Insya Allah. Tapi jangan yang bikin orang lain jadi rugi. Kayak tadi hujan. Orang kan suka ngomong gini. Biarin ya Allah turunin dah hujan. Kalau ente doanya doa yang general kayak gitu, bisa jin Allah nggak kabulin. Lah kalau gue kan doanya hujan lokal. Situ aja yang hujan loh. Jangan semua. Gitu. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu rahmat Allah. Kita salawat kita baca. Balik nih orang ngaji dari maghrib sampai isya, itu suara kayak apa tahu? Namanya pagelaran musik kan, emang orang kacau dah. Nah, terus abis isya saya ngelihat teman-teman nutup jendela semua. Saya tanya itu, ngapain jendela ditutup? Biar suaranya nggak masuk Ustaz. Ya lo gimana sih? Orang lain yang seneng kita kepanasan, bener nggak? Orang lain yang seneng kita kepanasan, lah ngapain? Buka, kita berdoa bareng-bareng dah. Masya Allah ajaib tuh Ibu. Saya berdiri di depan lapangan. Sambil turun tangga saya bilang, kalau engkau memang yang mengendalikan hujan, memang engkau yang mengendalikan suara, tinggal pilih dah ya Allah, 2 yang saya minta. Kalau emang kagak diturunin hujan, suaranya jangan sampai ada. Itu Allah sapu sekali hujan kan. Gede sekali hujan. Habis itu senyap, suara tidak ada. Hujannya pun tidak ada. Lalu saya minta jamaah semua diam. Dan kemudian sama-sama mendengar. Saya bilang, dengerin. Masih ada gak suara musiknya? Ajaib Pak. Terus kita bilang kan, saya minta sama Allah sampai jam 9 saja. Jadi senyawa waktu sama Allah jam 9. Betul itu. Nih, itu kita jangan egois juga. Barangkali kan orang pengen senang-senang. Kalau kita jagain orang gak senang kan kita kasihan juga. Barangkali kita itu hiburan buat orang-orang yang memang selama ini tidak punya hiburan. Kalau kita kan tiap hari dengerin CD, dengerin musik, dengerin apa. Orang lain barangkali tidak. Ya kita bilang sampai jam 9 aja deh. Nanti kalau jam 9 silahkan terusin lagi. Alhamdulillah Ibu. Itu memang Allah Maha mendengar. Terus kita sekarang belajar apa? Kita belajar nerusin sholat kita tadi. Ya, kita kan sholat tadi belajar tentang bagaimana mengistimewakan Allah. Bagaimana kita membuat Allah menjadi zat satu-satunya yang kita takutin. Yang kita mau omongin ini Bapak Ibu sederhana. Yang kita omongin tentang sholat tepat waktu. Tentang sholat di awal waktu.
Saya menyadari saya pun masih gagal jadi manusia. Khususnya ketika saya berhadapan dengan panggilan Allah yang kadang-kadang kita tidak kuasa. Kita punya urusan membuat kita tidak mampu sholat tepat waktu. Tapi sesungguhnya itulah kelemahan kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan pekerjaan, berarti kita masih jadi budaknya pekerjaan. Kalau kita masih belum bisa mengendalikan waktu, berarti kita masih menjadi budaknya waktu. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau punya anak yang saat ini lulus SD, jangan ragu-ragu masukin ke pesantren-pesantren yang model kayak Darul Quran. Pesantren yang tidak mengutamakan yang lain kecuali sholat. Ilmu termahal buat anak kita itu bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan komputer. Itu mah pengikut saja. Tapi ilmu termahal buat anak-anak kita, bagaimana dia bisa ngomong gini, "Pah, udah azan, ayo kita ke sholat." Itu yang harus kita cari. Bagaimana anak kita kemudian berdoa dengan bahasanya ketika ibu dikompres, ibu bapak dikompres. Lalu anak kita dengan bahasanya ngomong begini, "Mama, izin ya, mau ambil wudhu." "Kenapa kak? Kan belum waktunya sholat." "Kakak mau doain mama biar mama sembuh." Wah, itu tuh yang harus kita cari. Kemudian dia ambil wudhu, dia ambil Quran dengan bahasa cadelnya gitu misalkan. Dia bacain Fatihah. "Ya Allah, Engkau kan yang maha menyembuhkan. Mudah-mudahan Engkau menyembuhkan mama saya dengan bacaan Fatihah saya, Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim." Lalu dengan gayanya yang khas, bukan bacaan saya tapi bacaan anak, dia baca Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa yang harus dicari. Nah, program Darul Quran yang paling utama setengah tahun terakhir ini, khususnya di bulan-bulan terakhir ini adalah bagaimana santri-santri kita itu peduli terhadap Allah. Ketika Allah memanggil, dia udah dalam keadaan siap. Tapi itulah kita. Allah kan turun. Allah bukan cuma permisi, emang Allah bilang, "Aku akan datang. Aku akan datang, siaplah menyambut diriku." Kapan? Di pertengahan malam, di 2/3 malam, di 1/3 malam. Ayo, kita nggak hidup. Allah loh yang datang. Ini bukan cuman Pak Joko nih, bukan cuman Kasat, bukan cuman Kasal, bukan cuman Kasau, bukan cuman Panglima, bukan cuman Presiden, tapi Allah yang turun. Tanpa sadar kita sering memberi Allah perintah. Oh, maksudnya kita sering berdoa sama Allah agak maksa kali. Jadi seolah-olah kita memerintah Allah. Padahal tidak ada itu Allah merasa dipaksa. Tidak ada itu Allah merasa diperintah kalau wujudnya adalah doa. Karena doa itu disebutnya kepatuhan. Allah nyuruh kan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi." Allah nyuruh. Bagaimana mungkin Allah nyuruh kita melakukan lalu kita dibilang anti kontraproduktif, kontrapersepsi? Nggak ada. Kalau kita doa bukan perintah, permintaan. Semakin yakin makin demen Allah, makin banyak makin demen Allah. Semakin kita ngonci dengan bahasa, "Engkau akan mengabulkan ya Allah," Allah makin senang. Jadi apa dong? Ternyata saya kaget, sederhana sekali omongannya. Perintahnya perintah tunggu. Kan hubungannya kita sama sholat nih, betul nggak? Sama azan. Dan kebetulan bulan-bulan terakhir ini saya lagi strike bener. Bukan cuma sama anak murid, tapi sama para guru. Saya bilang siap-siap kita akan kedatangan 1000 santri baru. Tahun ini Pak, Bapak Ibu rugi kalau tidak nyekolahin anak di Darul Quran. Saya bilang rugi. Bapak Ibu punya anak nih TK, playgroup. Bapak Ibu lulusin anak SD, pengen cari SMP di sini. Punya duit bayar, nggak punya duit bilang. Punya duit kita pakai duit sendiri, nggak punya duit, ayo ada PPPA, Bismillah kita tanggung rame-rame. Ibu punya anak lulus SMP, pengen SMA, udah jangan cari-cari di sini dah, luar biasa di sini. Insya Allah. Yang paling luar biasa yang saya lagi pengen giatin ibadah wajibnya sama ibadah sunnah. Nggak perlu tuh anak pinter gue bilang. Yang penting tuh anak begitu Allah manggil Allahu Akbar, dia takut kalau telat, dia lari. Saya kemarin punya teman marinir, kita suruh dia bikin anak-anak menjadi disiplin. Kita hitung dari asrama sampai ke kelas berapa detik, dari kelas sampai ke masjid berapa detik. Kita latih santri-santri supaya lebih hebat lagi disiplinnya. Penting tuh. Karena percuma Pak dia jadi pejabat, percuma dia jadi orang kaya, ketika Allah memanggil, tunggu ya, saya lagi terima tamu. Itu maksudnya perintah tunggu tuh itu. Tunggu ya, saya lagi terima telepon. Mekanik bengkel lagi betulin motor. Allah manggil, Allahu Akbar. Tunggu ya, tanggung nih, saya lagi ngebenerin mobil. Ibu dagang di pasar, ngelayanin orang, Allah manggil, hayya 'alas shalah. Tunggu ya,
Saya lagi dagang, lagi banyak pelanggan, tanggung nih. Tunggu ya itu betul-betul perintah tuh. Saya baru sadar itu. Iya juga gue bilang. Menarik juga nih dibahas. Tanpa sadar kita sudah memberi Allah perintah. Perintah apa? Perintah tunggu. Kadang-kadang kelamaan Allah nunggunya ya kan. Kelamaan apa jam 2, setengah 3. Kan Allah kan, ya maaf ya dalam tanda petik. Kayak kita kan kita jadi mikir kan. Kita ngangkat si fulan. Ya, mimpin kita punya salah satu perusahaan. Terus kita panggil. Enggak datang. Apa yang terjadi coba? Bukan main. Coba deh tuh. Kita punya anak. Anak kita panggil. Kakak, papa, emang lihat apa? Kakak lagi sibuk. Nih, kakak, kok bisa ngomong kayak gitu? Papa, kalau manggil sekali aja. Kakak juga denger. Tapi kakak lagi sibuk. Paham nggak? Bukan main. Sadar nggak sadar kita begitu loh Pak. Sama Allah kita begitu. Apakah saya sebagai pemimpin pesantren ini memberlakukan itu lalu tidak melakukan? Bismillah, ayo. Maka saya bilang jangan gue sendirian dong. Ayo nama-nama. Dan memang berasa betul. Mengutamakan Allah itu luar biasa. Coba ya kalau kita jadi majikan, sopir kita nih. Saya punya sopir Sariman. Kita panggil nih Sariman. Sariman, siapa? Udah di samping. Udah di samping, kira-kira gimana tuh saya sebagai majikan? Allah manggil nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita udah jawab, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ada. Hayya 'alas shalah, udah ada di situ. Kira-kira Allah senang gak tuh? Kita bukan menunggu dunia, tapi yang kita tunggu rajanya dunia. Kita bukan menyambut bos kita, nggak ada urusan. Bos kita kalau telat di belakang dia. Apa karena dia bos kita lalu dia harus ada di depannya imam? Ada suatu tempat dimerekin lagi VVIP. Wow, ya nggak sah sholatnya dia. Belakang. Hayya 'alal falah, udah datang. Coba saya panggil Sariman, mana Sariman? Kita cari ke kolong meja dia nggak ada. Nggak ada, mobilnya pun nggak ada. Kita telepon nih, mailbox. Nomor yang ada 7 sedang digade. Wah, ini mah ceritanya nih. Nomor 1 yang udah saya pasti cabut handphone dulu. Lu gue kasih handphone percuma lo. Gue panggil lu nggak nyaut. Pas saya nih marah nih Merohim, marah sama Jamil, marah sama Hendy. Orang lain lu boleh silenin, lu jangan silenin juga dong. Kan handphone ada fasilitasnya sekarang yang mengenal, auto detect siapa-siapanya, ada spesial ringtone gitu kan. Orang lain lu boleh silenin, gue jangan dong. 24 hours lu harus buat gue. Oh iya Pak, saya komandan di sini. Marah betul saya. Saya hubungin satu-satu, nggak ada yang jawab. Bukan main saya bilang. Yang terjadi apa? Ya gue kumpulin, sini lu kumpul. Bagaimana ceritanya nih? Handphone kita kasih malah nggak aktif. Kita kan buat umat. Kalau kita buat umat handphone, kalau gue sih mau wajar dah. Kita bukan operator. Kalau bapak ibu nelpon saya nggak diangkat, ya tolong maklumi. Tapi kira-kira filosofi kayak gitu. Nggak ada permakluman kan di urusan hierarki gitu. Mana ada permakluman? Yang ada konsekuensi. Kalau kita emang prajurit, emang layaknya kita sama panglima itu luar biasa. Kalau emang kita masih jadi buruh sama majikan, ya wayahnya. Kalau emang kita masih jadi karyawan, ya sama pimpinan, wayahnya gitu. Bayangin kita hambanya Allah, nama Allah. Dia siapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia itu Allah yang punya alam ini. Maka program disetel. Saya kan celaka nih Bu, Pak. Alhamdulillah dibalik karunia Allah, Allah bikin saya punya prajurit-prajurit di pesantren bekerja di tempatnya masing-masing. Tapi ada satu yang dilupakan, yaitu markas besar yang namanya masjid. Ini rupanya nggak ada yang ngopenin. Kira-kira nih setengah tahun yang lalu kejadiannya. Saya juga merasa berdosa. Saya subuhan bersama aja di bulan puasa kemarin itu cuman 1 hari. Dan kemarin saya tidak bisa tarawih berjamaah di sini karena saya keliling terus. Lalu kemudian saya ngerem. 2007 tuh saya ngerem. G5, 4, 3, 2, 1. Nah di gigi 3 saya bisa main-main ke pesantren. Begitu saya main ke pesantren, azan, anak-anak pada jalan. Jalannya begini. Ini jalannya. Ajannya udah deket ajannya nih.
Ayyalal falah. Udah deket. Jalannya kayak begitu. Wah, saya marah betul. Mana bisa. Ilmu itu harus mengantarkan kita kepada Allah. Kalau ilmu tidak bisa mengantarkan kita kepada Allah, bukan ilmu namanya. Rubah peraturan. Salah satu kendala kita tidak bisa sholat tepat waktu, Ustaz, karena pembelajaran masih berlangsung. Iya, lu cut dong, lu delete dong. Kau diomelin sama Diknas ngomong, maaf Pak, kurikulum Bapak ini membuat anak saya jadi susah sholat zuhur. Kalau perlu nggak usah kita keluarin ijazah, kalau perlu. Dan kita tes 10 tahun yang akan datang siapa yang lebih sukses. Anak kita yang tidak berijazah, tapi setiap sholat, cek. Ketika orang tuanya memanggil, labbaik. Ketika kemudian orang tuanya sakit, dia ngangkat tangan berdoa. Ketika dia punya rezeki, dia berbagi. Kita tes sama anak yang dapat ijazah dan ranking tinggi. Kita tes siapa yang banyak duitnya, siapa yang lebih jaya, siapa yang lebih makmur, siapa yang lebih kuat, siapa yang bakal lebih memimpin negeri ini. Allah udah jawab, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Mereka itulah yang akan lebih menang. Tapi itulah kita kan takut. Makanya bahasa Quran apa coba? Di surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Welcome to the Integral CJ's Management, Indonesia's first of commercial jockey educations, associations, and management. Nomor 1, sibuk tiada henti. Nomor 2, kita jadi orang yang kurang tiada cukup. Sibuk tiada henti. Kemudian yang kedua, kurang tiada cukup. Mestinya kan udah di levelan bangsa 5 jutaan apa. Tenang aja sih, udah tenang gitu. Santai aja Pak. Kalau emang dengan kita buka 10 jam cukup, ngapain kita buka 24 hours? Kalau dengan kita buka 3 jam udah cukup, ngapain kita? Nih, kalau sama orang modern, salah saya ngomong nih. Jangan begitu Ustaz. Time is money. Begitu kita udah kejar-kejaran sama dunia, saatnya dunia kita genggam, hilang dunia. Kemalingan, kerampokan, sakit, anak kita yang kena narkoba. Anak kena narkoba Pak, nangis kita Pak, kita sibuk tiada henti. Gara-gara kita kurang tiada cukup, anak kita kena narkoba, siapa yang nangis? Nomor 1 yang paling nangis kita jadi ayah. Kita mulai dari salah-salahan sama istri kita. Kalau anak kita yang perempuan nih, begitu beranjak dia 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun, hamil. Nomor 1 yang paling nangis itu kita. Kalau bisa ini dunia diriwayat, dibalikin, set, kita pengen jagain anak kita. Set. Nggak bisa, telat. Sibuk tiada henti, kurang tiada cukup. Orang modern mengatakan time is money. Bagi kita, betul memang time is money. Tapi time is for Allah. Waktu itu bukan untuk uang, tapi waktu itu untuk Allah. Yang ketiga, hadiah dari Allah. Setelah sibuk tiada henti, kurang tiada cukup. Yang ketiganya ini, rugi tiada untung. Ini mesti jadi perhatian bener nih. Allah bikin bisnis kita memang kayaknya bergeraknya smooth gitu. Smooth itu. Pelan itu. Yang lain kena kerjanya luar biasa. Babut. Dia naiknya pertumbuhannya 10 kali lipat. 20. Tapi kita dengar. Pak udah tahu belum? Si Anu cerai. Ya Allah cerai. Tapi kita nambah lagi. Orang lain cerai lah kita nambah. Kan main ya kan. Pak, si Anu cerai. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak ya. Kita sih punya mobil emang cuma kijang tua. Yang buat ke pasar. Iya benar. Yang buat jalan-jalan ini Honda terbaru. Kita hidup biasa-biasa aja Pak. Tapi Alhamdulillah. Pagi kita masih ngeliat anak. Kita masih melihat. Ibu, you just smell our daughter's hair. Woi mantap nih. Kita coba cium wanginya rambut anak kita. Itu membahagiakan sekali loh. Anak kita keramas, terus kita cium dia punya rambut. Weh, mantap. Bukan main. Betul gak? Coba situ pejemin mata. Situ bayangin anak situ pada mandi dengan sampo merek Darul Quran. Deki sampo, insya Allah dijamin pada gatel. Kita cium wanginya menusuk hati kita. Aduh, anak papa yang paling cantik, paling manis. Begini dong kalau jadi anak papa mah yang cantik, yang seger. Ibu itu seminggu gak hilang tuh baunya. Coba kita begitu kita bangun pagi, ya gak? Masih kita nerima kopi dari istri kita. Waduh, indah banget. Begitu anak-anak jalan, kita lihat istri kita ini udah mandi, rambutnya basah. Gak jadi kita ke kantor ya kan? Masuk lagi. Creating another child.
bikin anak yang lain. Masya Allah ibu. Kalau kita perhatiin Allah perhatiin kita benar. Tanya coba suami ibu, tanya diri bapak. Sepanjang 2007, 1427 Hijriah, 1428 Hijriah, sekarang udah 1429. Berapa kali kita ngajarin Yasin, ngajarin baca Quran, alif-alifan sama anak kita? Kakak udah sampai mana ngajinya? Udah jauh pak, udah ikro 3. Masa sih? Coba papa pengen dengar. Bentar ya pak, anak bangga pak dikituin pak. Senang merasa ada perhatian dari kita. Terus anak kita yang megang nih Quran. Coba baca. A'udzu billah, kak, bukan a'udzu. A'udzu billah, kakak, bukan a'udzu. Lihat papa, lihat mulut papa nih. A'udzu. Terus anak kita baca. Sambil ngeliatin kita. A'udzu billahi minasy. Oh benar itu. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Kan indah hidup begitu ya. Saya pernah netes pak air mata ngajar di Wali Songo di Gunung Agung. Ada satu puisi pak, puisi berbentuk doa, rintihan seorang ayah yang dia kangen ngegendong anaknya di pundak untuk dia bawa ke masjid. Saya merinding bacanya itu. Dia bacain tuh dari atas, kurang lebih itu kalimatnya begini: betapa indahnya fajar buat orang-orang yang bisa melihat fajar. Betapa indahnya warna langit yang memerah. Terus bait-bait terakhir, betapa indahnya saya membayangkan saya memegang tangan anak saya yang berdiri di sisi kanan saya dan memegang tangan kirinya istri saya yang berjalan di sisi kiri saya menuju masjid menyambut panggilanmu ya Allah. Terus dia bacain lagi terus sampai terakhir, betapa indahnya kalau saya, ya Allah engkau izinkan bisa menggendong anak saya di atas saya punya pundak, di atas saya punya bahu, untuk kemudian sama-sama menuju engkau ya Allah. Ujungnya tuh ada tulisan dari seorang ayah yang rindu memiliki anak. Artinya dia nggak punya anak gitu. Sekarang kita yang punya anak bagaimana coba? Jangan-jangan kita malah marah. Anak kita brengsek ya. Di sekolah yang di situ malah papa nih di udak-udak buat sholat mulu nih. Jangan-jangan kita malah kesel di nasihatin sama anak. Coba sekarang 2008, 1429 Hijriah, program utama kita kemarin kita sedekah ya. 2006, 2007 sedekah. 2008 nih coba sholat tepat waktu. Jadilah orang yang malu gitu. Jadilah orang yang malu. Allah udah kasih banyak hal buat kita. Tapi kemudian kita tidak mampu mengatasi waktu. Kemarin pelajaran buat saya. Pelajaran apa? Ini di saat kita memang lagi berusaha belajar. Saya bilang saya bukan orang yang patut dijadikan contoh. Masih juga belang belentong. Tapi alhamdulillah tahadus bin nikmat, saya sudah mulai menjadi orang yang gelisah kalau tidak tepat waktu. Minimal itu dah. Jangan sampai kita lost gitu. Dia aja salat udah jam 2. Bukan, ini baru jam 2 nih. Jangan sampai kita ngomong begitu. Tenang aja pak, baru ke jam 5. Subuh kita bangun. Kesiangan nggak ada rasa dosanya. Kemarin pelajaran tuh saya janjian sama dokter nganterin istri saya. Tuh dokter bilang saya cuma ada sampai jam 4. Saya ngitung nih. Waduh, saya pikir wah tadi kenapa saya khotbah di CR ya? Kalau saya khotbah di rumah kan pasti bisa keburu. Tapi saya tepis kan tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Yalah mudah-mudahan keburu. Tapi ada konsekuensi logis nih. Kalau saya jalan jam 2 ke Gandaria, ini bisa tepat waktu, bisa tidak. Program kita kan program pengen ngebenerin sholat tepat waktu. Iya kan? Program pengen ngebenerin. Harus saya mencari masjid. Ini faktor niat nih. Harus mencari masjid. Jadi kalau kita dulu janjian, kalau kita janjian jam 4, kita akan ngitung. Lewat jalan mana yang di situ ada masjid enak, kita yang mampir. Dulu kan kita nggak ngitung nih. Sekarang masukin di hitungan. Sebab di jam itu, di jam 3 lewat 10, kalau memang sekarang kan asarnya jam 3 lewat 20. Jam 3 lewat 10 kita udah ambil ancang-ancang masjid mana yang kita bakalan mampirin. Pak ini faktor niat. Hingga kemudian datang waktu maghrib dia terusin ke isya baru dia pulang. Indah. Apa yang terjadi pak? 7 hari Allah pindahin kerjanya. Mikir dia. Wah begini ya. Ada lagi jamaah yang cerita. Ketika dia beriado itu sholat benar-benar dia tepatin dia punya waktu. Itu kejadian-kejadian unbelievable terjadi. Dia janjian sama orang gak ketemu pak. Dia pikir udah hilang nih. Udah bangsanya hilang. Dia sholat nih. Set. Di barisan sholat. Lah kan orang kalau konsen kan nggak kenal siapa kanan kiri pak. Kalau orang konsen nggak tahu siapa kanan kiri sampai kemudian salam kan. Begitu salam kan kita biasa salaman tuh. Kita salaman. Bapak di sini. Iya. Rumah anak kan di sini dekat. Coba pak. Kita dijamu di pimpinan proyek di rumahnya. Itu Allah tuh. Dia dijamu di pimpinan proyek di rumahnya. Padahal dia anggap dia udah nggak bakal ketemu. Ada anak muda dia janjian jam 11 di Wisma Nusantara. Malamnya neneknya ngomong bangun malam. Supaya Allah bikin urusan jadi enteng. Temuin Allah dulu sebelum nemuin orang.
Dia temuin Allah, rupanya anak baru sholat malam. Jadi habis subuh dia tidur lagi ngantuk. Telat Pak, telat datangnya. Dia naik 78, bukannya turun di Sudirman, malah turun di Arion. Kaget dia bukan kepala, begitu bangun melek di Arion. Waduh, jamnya 11 Pak. Jamnya juga jam 11. Coba, bisa kayak gitu tuh. Masih ada waktu tapi udah keringetan sudah di Arion. Dia pikir, wah telat. Dia udah mau pulang kan naik mobil yang sama tuh. Dia nyebrang ke depannya. Naik bus lagi Pak. Sampai di daerah-daerah Cempaka Putihan kalau tidak salah dia cerita itu. Naik seorang bapak. Lama-lama ngingser ke tengah. Dikasih duduk sama dia. Pak silakan duduk. Oh jangan adik aja duduk. Gak apa-apa bapak aja. Duduklah dia nih. Dengan dasi taruh turun satu kancing. Udah aut-autan. Ditegur mau kemana Pak? Mau ke Sudirman. Di mana Sudirman ya? Wisma Nusantara. Oh saya juga mau ke situ Pak. Ngapain ada ke situ? Ada panggilan kerja Pak. Tapi ini saya telat Pak. Nggak sari-sarinya saya sholat malam. Akhirnya ngantuk. Saya jalan habis subuh. Saya ketiduran sampai di Arion. Oh panggilan kerja di lantai berapa? Lantainya sih nggak paham Pak. Nanti baru sampai sana baru saya mau tanya kantornya di sebelah mana. Nggak tahu si anak ini. Penginterviewnya itu dia. Bener Pak itu kejadian. Masya Allah itu. Pokoknya kalau kita datang ke Allah. Allah cariin buat kita. Allah pantesin. Tapi kalau kita nggak datang ke Allah. Allah bikin kita jadi jauh. Ceritalah kemudian si bapak ini. Kenapa dia bisa sampai naik bus. Mobilnya itu bannya betus. Sederhana kan Allah bikin betus bannya. Lah kunci mobilnya kemarin sore dibersihin. Bersihnya sebersih-bersihnya. Tuh kunci mobil nggak dinaikin ke atas. Hari itu dia nungguin taksi nggak ada yang lewat. Nungguin bajai di daerah itu yang udah nggak ada bajai. Naik bus. Nggak tahu gimana ceritanya pokoknya naik bus. Ya udah dek nanti saya anterin ke ruangan ini dia. Begitu turun. Subhanallah. Ratusan orang pas sudah nungguin. Ratusan orang nungguin. Tapi karena cantelan kita Allah yang maha memiliki ratusan orang ini. Begitu turun di bus, suratnya mana suratnya? Surat panggilan interview mana? Itu ada tulisan tuh. Sebutlah Bambang Santoso gitu ya. Apa katanya orang? Nih gua. Ini saya nih yang tanda tangan. Bingung dia. Oh Bapak maaf Pak. Nggak apa-apa yuk langsung ke ruangan saya. Tapi kan saya telat. Ya kan telat juga. Saya juga telat katanya. Begitu ngelewatin yang ratusan orang pada interview. Anak muda ini ngomong. Loh gak tahajud loh. Lo gak tahajud loh. Gua tahajud nih, lempeng. Barakallah ibu bapak sambil bercanda saya mengajak bapak ibu untuk bicara hal yang serius. Ini hal yang serius loh. Serius. Jabatan kita udak, dunia kita udak, Allah nggak kita udak. Kegagalan saya membayar hutang. Insya Allah karena saya mikirin hutang itu. Semakin saya pikirin, habis saya punya badan. Sekarang agak gemuk kan. Gua nggak mikir hutang lagi. Kegagalan bapak ibu nyari jodoh buat anak. Karena bapak ibu nyuruhin anak nyari jodoh. Coba kalau bapak ibu bangunin dia. Dok. Yuk kita ke pabriknya jodoh yuk. Kita jalan-jalan yuk. Mau di mana kayak adanya ntar. Mau di Australia kayak mana kayak. Semalam ada yang bilang. Ada yang lapor perempuan. Dia tahajud tapi malah dioper ke luar negeri sama Allah. Pendidikan dulu dapat beasiswa ke luar negeri. Terus dia bilang. Saya kan mintanya jodoh Ustaz. Barangkali Allah sedang bercanda sama anda. Barangkali jodohnya memang di Australia. Berangkat dari sana. Gue banyak teman sana insya Allah. Kita pasrah untuk diatur sama Allah. Maka Allah akan mengatur yang terbaik. Kenapa kita gagal menyembuhkan penyakit anak kita? Penyakit kita. Karena kita mencari kesembuhan. Tapi kalau kita mencari Allah. Maka Allah akan menyembuhkan kita. Bawa terus urusan-urusan dunia kita. Taruh di sejadah. Set. Bawa lagi taruh di sejadah. Set. Kurang sholat malam. Tambahin dua. Kurang dua. Kau beli dia jaga. Kurang dua. Dia betul. Tambahin hajat. Tambahin tobat, tambahin macam-macam. Masa iya sih Allah nggak dengar? Kita ketuk terus pintunya, kita ketuk. Assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Allah. Ya Rasulullah, I'm coming. Saya datang, kojikna. Masa iya sih? Yang nggak datang ke Allah, Allah bagi. Yang nggak datang ke Allah, Allah bagi. Coba kenapa sih itu yang pada punya toko, bem, hancur. Ingat-ingat aja. Sholatnya bagaimana? Saya emang sholat. Ente emang sholat, karyawan ente gimana? Lepas sholat nggak boleh sendirian. Yang lain juga mesti kita ajak. Konselingan nomor 1 saya di perusahaan. Kalau saya konselingin perusahaan, saya ngebenerin perusahaan orang. Nomor 1 sholatnya Pak. Bikin jemaah apa segala macam. Akhirnya naik. Insya Allah inilah yang kita bawa buat pulang. Kita subuh udah tepat waktu. Kita usahakan zuhur. Ntar belajar. Saya bilang saya juga masih belajar. Insya Allah masih belajar. Tapi jangan sampai nggak diusahakan sama sekali. Jangan sampai ada hati yang tidak gelisah ketika kita tidak bisa. Lebih baik kita mengatur.
Mas, kita makan malam jam 19 ya. Wah, jangan jam 19 Pak, jam 20 aja. Saya kalau jam 20 nggak bisa. Ya nggak apa-apa Pak, nanti cari yang waktu Bapak bisa aja. Bingung kan dia. Orang lain nyari saya loh. Saya udah ngasih waktu buat Anda loh, jam 19, 19.30. Yang kita omongin Mamang. Miliar. Saya besok sudah ke Abu Dhabi, besok apa-apa Pak, saya menemuin orang lebih penting. Saya ada mau ketemu yang lebih penting daripada Bapak. Sampai Allah Pak. Sadis. Wah, gitu ya. Iya, saya juga udah lama gak sholat nih. Saya takjub Pak, pernah nyetopin taksi 11:30. Tuh taksiman dari jamaah tablik punya kelihatannya. Kan kita suka ngeledekin jamaah tablik ya. Tapi subhanallah, kadang-kadang kita harus belajar dari mereka. Jenggotnya bangsa, aduh. Begitu dia stop taksinya, apa dia bilang? Mau kemana Pak? Mau ke sana. Baik Pak, tapi Pak jam 12 bentar lagi azan nih. Nanti mampir dulu ya. Kita yang jadi penumpangnya mikir kan. Apa iya gitu kita bilang, kalau itu enggak, saya mau nyari yang enggak sholat. Enggak kan. Malah kita naik, malah kita tambahin kan. Subhanallah. Iya Pak, naik. Begitu ngeliat masjid mampir, dia nanya lagi, mau ikut turun enggak Pak? Untung gue belum jadi ustad. Kalau jadi ustad, lo nengok, liatin muka gue nih. Hebat. Jadilah orang yang khosyi'an lillah. Jadi orang-orang yang memang takut pada Allah. Insya Allah ya, kita belajar. Kita siapin kertas, pakai chart. Waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Qobliyah, Ba'diyah, Qobliyah, Ba'diyah, Qobliyah, Ba'diyah, Qobliyah, Ba'diyah. Begitu kita masuk Zuhur, telat, kita kasih keterangan. MT, masih telat. Masuk lagi Asar, telat lagi. TL, telat lagi. Terus nanti kita bisa ngitung. Oh ya Allah, masih belum berhasil. Apa namanya gue belajar. Tak lagi sampai kemudian kita berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabbi ja'alna muqimina shalah. Jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami, ampuni keluarga kami, ampuni jamaah kami semua ya Allah. Jangan kau permalukan kami di saat nanti engkau menghisab diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan 2008 ini ya Allah, jadikan tahun baru ini ya Allah 1429 Hijrah menjadi tahun yang kami memperbaiki salat kami. Insya Allah kami mau ya Allah, kami mau menyambut engkau ya Allah, menyambut yang maha agung, menyambut yang maha kuasa, menyambut yang sudah memberikan kami dan anak-anak kami rizki. Tidak lagi kami biarkan kau menunggu kami, tapi kami yang menunggu engkau ya Allah. Jadikan kami bisa mengajak istri kami, ibu, jamaah yang hadir, yang perempuan, bisa mengajak suami ibu. Kita bisa mengajak anak-anak kita semua lebih mengenal Allah lagi ketimbang tahun-tahun kemarin. Ya Allah, izinkan hamba-Mu ini mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Jangan kau hijab, jangan kau tutup pintumu untuk kami. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya dari kami
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kunjungan kami dalam acara Membangun Peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. MPI DSRI ini merupakan komunikasi dan jabat erat di antara kami, Irena Center, Indonesian Commercial Jockey, serta berbagai media di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.